Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film bertema robot dan monster kaiju yang berjudul Pacific Rim. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang pertarungan antara para robot Jaeger dalam menghadapi para monster kaiju yang ingin menguasai bumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita diberitahu dua kata, yaitu kaiju berasal dari bahasa Jepang yang berarti binatang buas raksasa, dan Jaeger berasal dari bahasa Jerman yang berarti pemburu. Kemudian, kita dijelaskan mengenai awal mula bumi diserang oleh alien yang datang melalui portal antar dimensi yang terletak di kedalaman Samudra Pasifik. Kaiju pertama muncul di Teluk San Francisco. Pada saat itu, pasukan militer berhasil melumpuhkan kaiju tersebut. Namun, akibat serangan kaiju itu mengakibatkan 3 kota hancur dan puluhan ribu nyawa melayang. Beberapa bulan kemudian, para kaiju yang lain terus berdatangan dan menyerang berbagai tempat dalam rentang waktu yang tidak pasti. Manusia pun menyadari bahwa hal ini tidak akan berhenti hingga kiamat terjadi. Oleh karena itu, seluruh negara di dunia bersatu dan melupakan persaingan mereka demi kelangsungan hidup umat manusia. Mereka menciptakan sebuah robot raksasa yang disebut Jaeger untuk menghentikan para kaiju. Awalnya, Jaeger dikendalikan oleh satu pilot. Namun karena hal itu tidak efektif, akhirnya mereka menerapkan sistem 2 pilot atau lebih untuk mengendalikan sebuah Jaeger. Dengan program Jaeger ini, umat manusia mulai bisa menghentikan serangan kaiju di seluruh dunia. Namun, bagus atau tidaknya Jaeger tergantung pilot yang mengendalikannya. Scene berpindah. Terlihat 2 orang pilot Jaeger bersaudara bernama Yancy dan Relic Beckett. Mereka diberitahu mengenai kemunculan kaiju kategori 3 dengan nama sandi Knifehead. Mereka pun segera bergegas menuju ke kokpit Jaeger mereka, yaitu Gypsy Danger. Di ruangan lain, seorang pria bernama Tendo Choi bertugas memberi informasi dari jarak jauh. Di sana juga ada Marcel Stacker Pentecost yang memimpin misi ini. Sementara Yancy dan Relic sudah bersiap di dalam kokpit Gypsy Danger. Tak lama kemudian, kokpit Gypsy Danger turun dan terpasang di tubuh robotnya. Sebelum Jaeger aktif, kedua pilot harus melakukan drifting, yaitu mengkoneksikan pikiran mereka satu sama lain, di mana mereka dapat melihat ingatan masa lalu masing-masing. Setelah itu, Gypsy Danger pun mulai bergerak menuju ke TKP dengan melewati lautan dan badai. Di tempat lain, terlihat sebuah kapal yang sedang terjebak badai. Para kru kapal terkejut karena tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor kaiju yang sangat besar. Tak lama kemudian, Gypsy Danger tiba di sana dan segera menyelamatkan kapal tersebut. Setelah itu, Gypsy Danger pun bertarung melawan Knifehead. Dalam pertarungan itu, Gypsy Danger berhasil menjatuhkan Knifehead dengan menembakkan meriam plasma. Namun tak disangka, ternyata kaiju itu bangkit kembali dan menyerang Gypsy Danger dengan agresif. Serangan brutal Knifehead berhasil menghancurkan lengan kiri Gypsy Danger. Kemudian, kaiju itu mengoyak tubuh Gypsy Danger dan mengeliminasi Yancy. Relic yang sendirian, dia pun berjuang sekuat tenaga mengendalikan Gypsy Danger dari serangan Knifehead. Hingga akhirnya, Gypsy Danger berhasil membunuh Knifehead. Di tempat lain, terlihat seorang kakek dan cucunya yang sedang mencari harta karun dengan metal detektor. Mereka menjadi saksi mata Gypsy Danger yang rusak parah dan terjatuh di sana. Dari dalam robot, Relic keluar dengan sempoyongan. Hingga akhirnya, Relic pun pingsan dan diselamatkan oleh 2 orang tersebut. Beberapa tahun kemudian, para pemimpin dunia memutuskan untuk menghentikan pendanaan program Jaeger dan menggantinya dengan tembok besar pertahanan pantai. Alasannya, karena frekuensi serangan kaiju yang semakin meningkat, sementara robot Jaeger tak mampu menghentikannya. Stacker diberi kesempatan untuk membawa Jaeger yang tersisa untuk dipindahkan ke markas pertahanan di Hong Kong. Di sisi lain, Relic yang telah pensiun dari program Jaeger kini bekerja di bagian konstruksi pembangunan tembok pantai. Ketika sedang istirahat, Relic dan para pekerja melihat berita bahwa kaiju dengan mudah menembus tembok pertahanan yang sudah dibangun di tempat lain.
Melihat itu, para pekerja lainnya pun merasa pesimis dengan apa yang mereka kerjakan. Namun ironisnya, kaiju tersebut berhasil dikalahkan oleh Jaeger Striker Eureka yang dipiloti oleh ayah dan anak Hercules dan Chuck Hansen. Tak lama kemudian, Stacker mendatangi tempat itu untuk menemui Relic. Dia berusaha meyakinkan Relic untuk kembali menjadi pilot Jaeger demi menyelamatkan dunia. Awalnya Relic menolak karena ia masih trauma dengan kejadian yang menimpa kakaknya. Stacker kembali meyakinkan Relic bahwa dunia akan kiamat. Stacker memberi Relic pilihan apakah dia akan menunggu ajalnya di tempat itu atau berjuang di dalam Jaeger. Akhirnya Relic pun setuju. Di pangkalan Hong Kong Theater Dome, Relic diperkenalkan dengan Mako Mori yang merupakan direktur program restorasi Jaeger. Setelah itu, Relic diperkenalkan dengan dua orang ilmuwan, yaitu Dr. Hermann Gottlieb dan Dr. Newton Geisler. Kemudian, Relic diajak masuk ke dalam ruangan besar tempat garasi Jaeger. Di sana, Relic melihat sebuah jam besar yang menunjukkan prediksi serangan kaiju berikutnya. Stacker lalu mengajak Relic untuk melihat 4 Jaeger yang masih tersisa. Yang pertama adalah Jaeger Crimson Typhoon made in China dan dikendarai oleh 3 orang Waitang bersaudara. Yang kedua adalah Jaeger Cherno Alpha, Jaeger generasi pertama, terberat dan tertua yang dikendarai oleh Sasha dan Alexis Kaidanovsky. Yang ketiga adalah Jaeger Striker Eureka, Jaeger tercepat di dunia, Jaeger generasi terbaru dan telah berhasil mengalahkan kaiju 10 kali win streak. Dan yang terakhir adalah Gypsy Danger yang telah diperbaiki dan diperbaharui. Di sisi lain, Gottlieb memberitahu Stacker bahwa berdasarkan penelitiannya, serangan kaiju akan semakin meningkat dalam frekuensi waktu yang semakin singkat. Gottlieb berkata bahwa dengan meningkatnya trafik terowongan portal antar dimensi menjadikannya terbuka cukup lama. Kesempatan itu dapat mereka manfaatkan dengan memasukkan bom ke dalamnya dan meledakkannya. Namun, Newton nggak setuju dengan penjelasan Gottlieb. Menurutnya, Gottlieb tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai portal itu. Newton memiliki ide gila. Dia akan melakukan drift dengan otak kaiju sehingga dia bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai portal kaiju tersebut. Mendengar penjelasan Newton yang nggak masuk akal, Stacker pun langsung menolaknya karena hal itu akan membahayakan dirinya. Dia lebih memilih pendapat Gottlieb. Di ruang makan, Hercules mengajak Relic untuk makan bersama. Di sana juga ada Chuck yang secara belak-belakan menyatakan kebenciannya terhadap Relic karena tidak becus dalam misi sebelumnya hingga membuat program Jaeger dihentikan. Chuck mengancam Relic agar tidak mengacaukan misi terakhir kali ini. Kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka. Setelah makan, Relic melakukan audisi untuk menemukan siapa yang pantas menjadi kandidat co-pilot pasangan dirinya. Relic berhasil mengalahkan para kandidat dengan mudah dan tidak menemukan kecocokan drift di antara mereka. Kemudian, Relic menantang Mako untuk berduel. Ternyata, Mako mampu mengimbangi kemampuan bertarung Relic. Relic pun memutuskan bahwa Mako adalah co-pilot yang cocok untuknya. Namun sayangnya, Stacker langsung menolaknya tanpa alasan yang jelas. Hal itu membuat Mako sangat kecewa karena dia sangat ingin menjadi pilot Jaeger. Di dalam ruang penelitian, Newton nekat melakukan drift dengan otak kaiju tanpa sepengetahuan yang lainnya. Sementara itu, Stacker menemui Mako di ruangannya. Dia berubah pikiran dan mengizinkan Mako untuk menjadi co-pilot Jaeger mendampingi Relic. Ketika Relic sedang bersiap-siap, dia terkejut mengetahui Mako yang menjadi co-pilotnya. Kemudian mereka pun bersiap untuk melakukan drifting. Relic mengingatkan Mako agar pikirannya tidak melenceng kemana-mana. Awalnya semua berjalan dengan normal dan lancar. Di ruang kendali, Gottlieb tiba-tiba memberitahu Stacker mengenai apa yang dilakukan Newton. Mengetahui itu, Stacker segera menemui Newton untuk menanyakan apa yang dilihat dalam pikirannya ketika melakukan drift dengan otak kaiju. Newton berkata bahwa sebenarnya para kaiju diperintahkan oleh koloni alien yang disebut Precursor untuk menguasai bumi. Mendengar itu, Stacker meminta Newton melakukan drifting lagi untuk mendapatkan lebih banyak informasi.
Namun sayangnya, Newton tidak bisa melakukannya karena dia membutuhkan otak kaiju yang masih segar. Stacker lalu menyuruh Newton menemui Hannibal Chow. Dia adalah seorang pedagang pasar gelap yang menjual berbagai organ tubuh kaiju. Kembali ke Gypsy Danger, Mako tiba-tiba terjebak dalam pikiran masa lalunya, di mana pada saat Mako kecil, kedua orang tuanya tewas akibat serangan kaiju di Tokyo. Mako yang ketakutan semakin terjebak di dalam memori. Hingga tanpa sadar, Mako mengaktifkan sistem persenjataan Gypsy Danger. Melihat itu, semua orang yang ada di sana pun langsung panik. Untungnya, mereka berhasil memutus sumber daya Gypsy Danger dan Mako pun pingsan. Di sisi lain, Newton pergi ke pasar pedagang gelap di mana di sana terdapat banyak organ kaiju yang dijual. Newton lalu bertemu dengan Hannibal Chow dan menjelaskan tujuannya. Mengetahui Newton pernah melakukan drift dengan otak kaiju, Hannibal pun sangat terkejut. Dia berkata bahwa akibat kebodohan yang dilakukan oleh Newton membuat para kaiju akan muncul dan mencarinya. Di dalam kantor, Stacker memutuskan untuk membebas tugaskan Mako karena kejadian tadi. Mako pun sangat sedih dan berjalan meninggalkan ruangan. Relic lalu berkata pada Stacker bahwa dia tahu alasan Stacker melarang Mako menjadi co-pilot Jaeger. Karena ternyata Mako adalah putri angkat Stacker di mana dia menyelamatkan Mako kecil ketika kaiju menyerang Tokyo. Namun, Stacker mengancam Relic agar tidak ikut campur masalah pribadinya. Dia meminta Relic untuk hanya fokus pada tujuannya menjadi pilot Jaeger. Kemudian mereka mendapat laporan mengenai kemunculan dua kaiju kategori 4 dengan nama sandi Otachi dan Leatherback di Laut Hong Kong. Stacker lalu membagi tugas kepada Crimson Typhoon dan Cherno Alpha untuk menghadapinya. Sedangkan Striker Eureka berjaga di belakang mereka sebagai pemain cadangan. Sementara Relic dan Mako malah disuruh bersantai di base. Ketiga Jaeger itu lalu segera bergerak menuju ke TKP untuk menghadang kaiju yang berusaha menuju daratan. Di tengah laut, mereka dikejutkan dengan kemunculan salah satu kaiju bernama Otachi yang langsung menyerang mereka. Dalam pertarungan itu, Otachi berhasil menghancurkan Crimson Typhoon. Sementara Cherno Alpha terkena serangan asam yang merusaknya. Melihat Cherno Alpha dalam bahaya, Hercules dan Chuck memutuskan untuk membantunya. Lalu tiba-tiba muncul salah satu kaiju lagi, yaitu Leatherback yang dengan beringas menghancurkan Cherno Alpha. Striker Eureka lalu datang dan menghajar salah satu kaiju. Ketika Striker Eureka akan meluncurkan misil, tiba-tiba Leatherback mengeluarkan gelombang EMP yang menyebabkan Striker Eureka menjadi lumpuh dan membuat lengan Hercules terluka. Karena Gypsy Danger adalah satu-satunya Jaeger non-digital yang tidak akan terpengaruh oleh gelombang EMP, akhirnya Stacker pun tidak ada pilihan selain mengirimnya untuk membantu Striker Eureka. Kembali ke Hercules dan Chuck yang terjebak di dalam tubuh Striker Eureka. Mereka lalu nekat keluar untuk mengalihkan perhatian Leatherback dengan menembakkan flare gun. Ketika Leatherback yang marah akan menghancurkan Striker Eureka, tiba-tiba Gypsy Danger datang dan bertarung dengannya. Leatherback berhasil mencengkram dan melempar Gypsy Danger sampai ke pelabuhan kota. Kemudian mereka pun kembali bertarung di sana. Dalam pertarungan itu, Gypsy Danger akhirnya berhasil mengalahkan Leatherback dengan menembakkan meriam plasma beberapa kali ke arah kaiju tersebut. Di sisi lain kota, ternyata benar Otachi pergi menuju ke tempat penampungan dan mengincar Newton. Kaiju itu berusaha menangkap Newton dengan lidahnya. Tiba-tiba dari belakang, Gypsy Danger muncul sambil membawa getokan kapal Titanic. Kemudian mereka pun saling bertarung dengan sengit. Otachi lalu tiba-tiba kabur dan bersembunyi. Gypsy Danger yang mencarinya tiba-tiba diserang Otachi yang bersembunyi di balik gedung-gedung. Kemudian mereka pun kembali bertarung.
Kali ini, Otachi berhasil merusak Gypsy Danger dan membawanya terbang ke angkasa. Dalam keadaan terdesak, Gypsy Danger mengeluarkan pedangnya dan berhasil membunuhnya. Namun setelah itu, Gypsy Danger terjatuh dari ketinggian. Hingga akhirnya, Gypsy Danger pun berhasil mendarat dengan selamat. Setelah kembali ke Shatterdome, semua yang ada di sana memberi selamat kepada Relic dan Mako atas keberhasilan mereka berdua mengalahkan kedua kaiju, termasuk Stacker yang bangga dengan putri angkatnya. Di sisi lain, Hannibal memerintahkan anak buahnya untuk memanen organ kaiju yang sudah tewas tadi, termasuk mengambil otak sekundernya. Namun ternyata, kaiju tersebut hamil dan melahirkan bayi kaiju yang mengejar-ngejar Newton. Untungnya, bayi kaiju itu terjerat tali pusarnya sendiri. Hannibal mengira kalau bayi kaiju itu sudah tewas. Namun tiba-tiba, bayi kaiju itu lalu terlilit lehernya lagi dan kali ini dia pun benar-benar tewas. Kembali ke markas, Stacker mendapat laporan bahwa ada kaiju kategori 4 di sekitar lubang portal. Mengetahui itu, Stacker pun bersiap untuk menjalankan rencananya. Karena lengan Hercules masih cedera, Stacker akhirnya menggantikan Hercules untuk mengendarai Striker Eureka bersama dengan Chuck. Stacker lalu berpidato kepada seluruh kru bahwa ini adalah misi terakhir mereka dengan tujuan melenyapkan portal kaiju selamanya. Sebelum berangkat, Chuck berpamitan dengan ayahnya. Hercules menyadari bahwa dia mungkin akan kehilangan anaknya yang akan menjalankan misi ini. Namun, Hercules dengan tegar melepas kepergian putranya karena dia ingin dunia tahu bahwa anaknya telah berjasa demi menyelamatkan umat manusia. Setelah itu, mereka pun segera bergegas pergi. Sementara itu, Gottlieb berniat melakukan drift dengan otak kaiju bersama Newton demi mencari cara menghancurkan portal antar dimensi. Setelah berhasil mendapatkan informasi dari otak kaiju, mereka lalu segera kembali ke markas. Sementara itu, Striker Eureka dan Gypsy Danger sudah masuk ke dalam laut dan mencari portal dimensi kaiju untuk diledakkan. Di sekitar mereka, terlihat 2 ekor kaiju dengan kecepatan tinggi sedang mengintai. Ketika Striker Eureka berhasil menemukan portal kaiju dan mendekatinya, tiba-tiba Newton dan Gottlieb muncul di ruang kontrol dan mencegahnya. Mereka berkata bahwa meskipun portal terbuka, bukan berarti bisa dimasuki bom. Portal itu mendeteksi DNA kaiju untuk melewatinya. Oleh karena itu, mereka harus menunggangi kaiju memasuki portal jika ingin menembus portal tersebut. Tiba-tiba, Tendom mendeteksi adanya kemunculan kaiju ketiga yang sangat besar. Itu adalah kaiju kategori 5 yang pertama dalam sejarah. Dan benar saja, di depan Striker Eureka tiba-tiba muncul kaiju yang sangat besar, yaitu Slattern. Di belakang, Gypsy Danger yang mencoba untuk menolong Striker Eureka juga mendapat serangan hingga salah satu lengannya terputus. Namun untungnya, mereka berhasil membunuh kaiju tersebut dengan menggunakan pedangnya. Sementara itu, Striker Eureka tak berdaya menghadapi Slattern hingga membuatnya lumpuh. Kedua kaiju yang tersisa lalu berusaha menghancurkan Striker Eureka. Gypsy Danger yang terluka parah lalu berusaha mencapai Striker Eureka untuk menolongnya, tetapi Stacker menghentikannya. Dia menyuruh Relic untuk membawa Gypsy Danger menuju portal dan meledakkan nuklir yang ada di tubuh Gypsy Danger untuk menuntaskan misi mereka. Setelah itu, Stacker dan Chuck meledakkan Striker Eureka yang sekaligus membunuh kedua kaiju itu. Dengan memegang bangkai kaiju, Gypsy Danger berusaha memasuki portal. Namun ternyata Slattern masih hidup dan menghadang mereka. Dengan menggunakan tenaga pendorong, Gypsy Danger melompat meraih kaiju di depan mereka hingga terjatuh bersama-sama memasuki portal. Relic akhirnya berhasil membunuh Slattern dengan cara membakarnya. Setelah itu, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam lubang portal kaiju. Mengetahui oksigen Mako mengalami kebocoran, Relic segera mengganti dengan oksigen miliknya. Lalu, dia segera mengeluarkan Mako dengan menggunakan tabung penyelamat dan melemparnya menuju ke permukaan laut. Karena sistem mengalami kerusakan, Relic lalu bergegas mengaktifkan inti reaktor nuklir secara manual.
Ketika Gypsy Danger keluar gerbang portal dan memasuki dimensi para alien, Relic berhasil mengaktifkan bom di tubuh Gypsy Danger dan bergegas masuk ke dalam tabung penyelamat. Hingga akhirnya Gypsy Danger pun meledak dan berhasil menghancurkan portal menuju dimensi para kaiju. Beberapa saat kemudian, Mako muncul ke permukaan disusul dengan Relic. Di markas, Marshal Hercules Hanson yang menggantikan Marshal Stacker akhirnya secara resmi memerintahkan jam kiamat untuk dimatikan. Di tempat lain, Hannibal Chow yang dicaplok bayi kaiju tadi ternyata masih hidup. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Pacific Rim yang pertama ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.